Hai Mbak, namanya siapa? Mbak Anu pasti. Anugerah terindah buat saya. Istri saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya, Faza Grosir Ecer. Orang-orang itu hanya cuma melihat melihat satu sisi, yaitu kesuksesan orang lain. Ketika saya sendiri melihat si A, si B, si C sudah sampai titik nyaman, saya oh alah begitu caranya, sangat mudah. Faktanya untuk melewati rintangan dan sebagainya itu kan kita melewatinya itu harus pakai mengkis-mengkis dan jerih payah yang lumayan luar biasa kan, perjuangan yang luar biasa. Jadi untuk teman-teman toko sembako, khususnya bagi pemula, saya itu sering ditanya, Bang, gimana sih caranya agar gimana sih caranya ya jualan toko sembako? Dari mana saya mulai, Bang? Berapa modal yang saya butuhkan? Kalau jenengan udah punya modal kemauan, itu adalah modal yang sangat besar. Kemauan itu modal yang sangat besar. Sesuaikan niat. Niat Anda sudah bulat apa belum? Kalau saya dulu itu punya niat jualan, itu sudah bulat, sudah besar, tapi faktanya kalah dengan keadaan. Karena saya masih nyaman di sisi lain selain jualan. Jadi saya buruh di bangunan itu enak. Perharinya saya ngitung satu hari, kalau dulu bayaran saya 25.000, tapi kalau jualan mungkin saya nggak dapat untung segitu rutin setiap hari. Nah, akhirnya saya nyaman kerja di bangunan. Jadi kan sudah menjanjikan tanpa modal tenaga kita kan, bukan modalnya tenaga kita, bukan otak kita kan gitu. Jadi saat itu saya mungkin masih nyaman berada di situ dan saya belum mulai jualan. Tapi faktanya untuk sekarang saya memilih jualan karena kerja di toko kerja ikut di bangunan itu nggak tiap hari saya kerja. Loh, kok gini ya? Satu minggu mungkin ada kerjaan, satu minggu berikutnya nggak ada kerjaan. Dan bahkan kadang-kadang satu bulan nggak ada yang ngajak saya kerja, mau saya cuma kuli jadi bangunan itu. Nah, akhirnya saya mengalihkan diri saya untuk ke sini jualan. Tapi modal saya cuma niat. Jadi modalnya yang besar adalah dulu itu modalnya cuma niat. Jadi modal uang saya 400.000. Modal saya itu cuma niat. Yang paling besar adalah niat. Ya tak lantari nekat lah, gitulah. Maksudnya karena keadaan sudah kepepet. Semboyan saya dulu gini, saya sudah kepepet, saya sudah kejelit, jangan sampai saya jegilan gitu loh. Jegilan ini bahasa Indonesia apa, Mbak? Jegilan ini tercemon, apa, Mbak? Iya nggak tahu ya. Ya itu, saya sudah kepepet, saya sudah kejelit, jangan sampai saya jegilan. Orang ngerti aku bahasa Indonesia. Oh ya. Nah, itu akhirnya saya memutuskan untuk kembali lagi menjadi pedagang. Dan pada saat itu emang saya lagi sangat kepepet itu ya, kepepet ekonomi, kepepet ya, yang jelas mau pisah dengan anak istri saya belum bisa, merantau belum bisa lagi kan gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk jualan lagi karena dulunya saya emang ikut bapak saya, ibu saya jualan di pasar dan sebagainya mulai kelas 6 SD. Tapi ketika saya sudah 2003 ya, saya nggak ngerjain sekolah. Jadi ketika itu saya sudah nyaman kerja ikut Pak Lek saya, ikut bangunan dan sebagainya, sudah enak tanpa modal, tanpa mikir, rumangsa saya itu sudah enak. Dan akhirnya saya memutuskan untuk di situ. Tapi faktanya saya kembali lagi menjadi pedagang. Yang pada dasarnya dulu itu saya cuma kepengen gini loh. Saya sudah punya anak istri, tapi saya ingin kumpul dengan anak istri terus, nggak ingin merantau lagi. Terus apa sih yang pas usaha buat saya kan gitu. Nah, akhirnya saya manfaatkan uang 400.000 itu. Karena ya sudah kepepet itu tadi, semboyan saya sudah kepepet, tapi jangan sampai saya jegilan kan gitu.
Nah, akhirnya saya mulai jualan di modal 400.000 ini. Tapi untuk teman-teman toko sembako ya, untuk toko sembako atau yang belum mulai nih, yang pengen memulai usaha toko sembako, jangan minder dan jangan ya yang istilahnya mungkin menurut saya jualan apa untuk mulainya, karena dulu saya bingung mau buka toko di sini itu. Saya itu di desa, teman-teman. Jadi bingung. Kalau ada kemarin yang komentar di kolom komentar saya, Mas, saya tinggal di tengah pasar, tapi saya mau jualan tuh bingung karena sudah sangat banyak pedagang. Kalau di tengah pasar sih sangat enak, Mas. Peluang usahanya itu di pasar itu sangat luas. Di situ ada tempat yang pas, dan di situ per hari pasaran di situ ada transaksi yang besarnya di situ luar biasa, mungkin dibanding transaksi di pedesaan seperti tempat saya ini. Kalau di tengah pasar, mantap tempatnya. Tapi saya di desa kan, apa sih yang pas, dagangan apa yang pas buat saya, supaya saya ini bisa menjenggelek gitu loh. Akhirnya saya putuskan saat itu, ya uang saya cuma 400.000, saya cuma satu item barang awalnya, punya modal itu, dan akhirnya saya jualan itu, barang itu. Mungkin kalau tempat Anda jauh dari, Mbak, monggo silahkan, ada Mbak, minyak gorengnya ada sedap, Sabrina. Sabrina nih 168, sedapnya 173. Sedap. Oke, Sabrina. Untuk mulai jualan apa ya? Dulu itu saya mau jualan itu, pertamanya mau buka fotokopi, tapi nggak punya modal. Akhirnya saya menggelenek ponakan saya yang ada di tempat fotokopi. Mas, ada fotokopi second? Tidak. Terus dalam beberapa minggu dia jawab ada, harganya 1.900.000. Nah, setelah saya deal, akhirnya saya gagal mau buka fotokopi itu, karena orang-orang di sekeliling saya yang mendukung saya, kayak padahal kamu itu mau buka fotokopi. Nah, sekarang itu orang-orang sudah punya print sendiri, sudah punya ini. Ya, dalam 2 tahun ke depan, ntar gimana perjalanan perkembangan fotokopi. Nah, akhirnya saya gagal. Terus saya mau buka toko sembako. Mau buka toko sembako juga gitu. Kiri kanan sudah banyak, sekitarmu sudah banyak yang buka toko sembako. Masa kamu mau buka toko sembako, siapa yang mau beli? Gitu. Akhirnya kan, kalau saya menganggeri orang-orang yang ngomong seperti itu, saya akhirnya nggak bisa usaha kan gitu. Saya akhirnya fokus, ya sudahlah, bismillah, mulailah toko sembako. Jadi, nah itu keputusan dari saya. Dalam mengambil keputusan itu, ya saya sendiri, kalau saya tarankan ke butter lagi, ntar di ini itu lagi, akhirnya saya gagal lagi. Dan saya mulai survei tuh, mulai survei pasar, mulai survei, yang jelas yang sering survei ke toko-toko teman-teman atau toko teman-teman toko sembako yang ada di sekitar, bagaimana caranya buka toko sembako dan sebagainya. Soalnya dulu zaman itu saya belum punya HP, saya belum bisa browsing seperti sekarang di YouTube banyak dan sebagainya. Kalau dulu saya belum bisa untuk mendelok toko sembakonya temen lewat sosial media, melihat. Akhirnya saya mulai gini tuh, tanya-tanya ke tokonya A, B, C dan sebagainya, dan akhirnya saya mulai jualan. Dalam mulai jualan saya pun bingung mau jual apa kan gitu. Akhirnya saya mulai jualan dengan satu jenis tadi, modal saya cumpen. Akhirnya saya mulai jualan dengan satu jenis barang. Harus saya omongkan nggak? Omongkan nggak? Nggak. Jadi satu jenis barang itu, teman-teman toko sembako nih ya, yang mau mulai ya,
seperti saya, yang modalnya sedikit, itu bisa mulai dari jualan, mungkin jualan minyak apa aja. Kalau di desa, kalau tempat saya di desa itu jualan minyak, soalnya jauh dari, akhirnya saya jualan minyak itu. Tapi untuk sekarang nih yang lagi ngetren adalah minyak goreng. Kalau jika Anda punya channel atau punya apa temen atau punya teman yang jualan minyak goreng dengan harga yang murah, bisa menempel ke situ dan bisa Anda jual. Untuk satu dusnya 168, 167 mungkin harganya bisa dijual 15.000, 14.000 kan, untungnya sudah banyak. Jadi untuk sekarang kan yang lagi trending minyak goreng ya kan, minyak goreng dan bahan pokok mungkin. Tapi kalau belum ya monggo. Ada teman saya itu mulainya jualan sayur, jadi jualan sayur keliling. Kita kalau mendengar kata orang kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Pinter-pinter, harus pinter-pinter menyeleksi apa gitu jenenge, mengelebokkan ke diri kita. Mau mulai ini tapi dipengaruhi dan gagal kayak saya, mau mulai ini dan gagal kayak saya, akhirnya kan ngedrop. Jadi mulai dari kecil dulu, nggak apa-apa, mulai dari kecil set ke atas, mulai dari satu item, dan besoknya kalau ada orang cari lagi, cari apa gitu dicarikan, kalau ada orang cari apa gitu dicarikan. Mungkin seperti itu penambahan dagangan di toko saya mulai dari dulu sampai sekarang itu berkelanjutan seperti itu. Dan barang yang sudah ada di toko itu nggak saya kurangin, jadi mungkin ngurangi stok, tapi itemnya ada, nah, gitu loh. Jadi barangnya semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Dalam 1 hari 2 hari itu nambah 1 item barang, itu aja dalam jangka dalam jangka 1 tahun, di 1 tahun itu mungkin kan 366 hari kalau nggak salah ya. Per harinya tambah 1 item itu sudah menambah item 366. Jadi kalau 5 tahun itu sudah mungkin full toko Anda. Jadi mulai dari kecil, jangan langsung bus ke atas. Nah, seperti itu teman-teman toko sembako yang ingin mulai usaha toko sembako, jangan ragu. Kalau udah ada niat, bulatkan niat dan berangkat. Seperti itu. Dan untuk yang belum masih ragu, ya jangan, berani dulu. Soalnya kalau ada keraguan mungkin belum pas dengan pikiran Anda, jadi ya diempet dulu, dibulatkan dulu niatnya, baru berangkat. Seperti itu. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman toko sembako. Dalam intinya, dari mana kita berangkat, mau jualan apa, dan berapa modal kita. Modal itu nggak tergantung dari besar kecilnya modal, yang penting yang paling besar adalah modal niat kita. Modal saya 400.000 dan saya punya niat yang besar, dan alhamdulillah dengan bantuan teman-teman semuanya, dengan bantuan disupport dari pelanggan-pelanggan saya, dan yang paling utama adalah ridho yang maha kuasa dan ridho kedua orang tua. Itu yang paling penting. Selamat berjuang untuk para pejuang, dan selamat menikmati perjalanan hidup. Semoga sukses selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.